Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeremia Trenadi Jeki Sinambela. Kelas 2024 I Fakultas Vokasi Prodi D4 Teknik Listrik. Dengan NIM 24091387048. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya mengenai energi terbarukan. PLTA Pembangkit Listrik Tenaga Air. Judulnya. Oke, di sini kita akan mulai dengan pengertian PLTA. Pembangkit listrik tenaga air adalah sistem pembangkit listrik yang memaparkan aliran atau jatuhan air untuk menggerakkan turbin yang kemudian menghasilkan energi listrik melalui generator. PLTA mengubah energi potensial dan kinetik air menjadi energi listrik. Air yang mengalir dari ketinggian tertentu memiliki tekanan dan kecepatan. Ketika diarahkan ke turbin, dorongan air ini memutar turbin sehingga menghasilkan tenaga mekanik. Generator lalu mengubah tenaga tersebut menjadi energi listrik yang dapat digunakan masyarakat. Lalu lanjut ke prinsip kerja PLTA. 1. Air ditampung di bendungan. Air dari sungai ditampung untuk menciptakan perbedaan ketinggian sehingga memiliki energi potensial. Air mengalir melalui pipa pesat. Saat pintu air dibuka, air mengalir dengan tekanan besar menuju turbin melalui pipa pusat. Turbin berputar. Tekanan dan kecepatan air memutar sudut-sudut turbin menghasilkan energi mekanik. Generator mengubah energi mekanik menjadi listrik. Putaran turbin menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Listrik disalurkan ke jaringan. Energi listrik yang dihasilkan dinaikkan tegangannya oleh trafo lalu disalurkan ke jaringan distribusi. Air kembali ke sungai. Setelah memutar turbin, air dialirkan kembali ke sungai tanpa habis. Lanjut ke komponen PLTA. 1. Bendungan dam. Yang kedua, waduk atau reservoir. Yang ketiga, intake. Yang keempat, pipa pesat. Yang kelima, turbin. Yang keenam, generator. Yang ketujuh, powerhouse. Yang kedelapan, transformator. Yang kesembilan, saluran pembuang atau tail race. Lanjut ke PLTA yang ada di Indonesia. PLTA yang ada di Indonesia itu yang pertama itu ada PLTA Cirata, Jawa Barat. Merupakan salah satu PLTA terbesar di Indonesia. Terletak di Waduk Cirata dan berfungsi sebagai sumber listrik utama di Jawa Bali. Selain pembangkit listrik, kawasan ini juga dimanfaatkan untuk irigasi perikanan dan pengendalian banjir. Yang kedua ada PLTA Saguling, yang terletak di Jawa Barat. Dibangun di aliran Sungai Citarum bagian hulu, PLTA ini berperan besar dalam penyediaan energi untuk wilayah Jawa Barat. Waduk Saguling juga digunakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat sekitar, seperti budidaya ikan dan para wisata air. Yang ketiga ada di PLTA Asahan 1, yang ada di Sumatera Utara. Memanfaatkan aliran sungai Asahan yang berasal dari Danau Toba. PLTA ini menjadi tulang punggung pasokan listrik di Sumatera Utara. Selain untuk pembangkitan energi, keberadaannya meningkatkan stabilitas jaringan listrik di Sumatera Utara bagian tengah. Lanjut ke potensi PLTA di Indonesia. Potensi energi sangat besar. Indonesia memiliki potensi tenaga air sekitar kurang lebih 76.000 megawatt yang tersebar di berbagai sungai besar seperti Citarum, Asahan, Mahakam, dan Memberamo. Baru sedikit yang dimanfaatkan. Dari total potensi tersebut, baru sekitar 6% yang sudah dikembangkan menjadi PLTA. Artinya, masih banyak peluang pembangunan PLTA baru. Yang ketiga, sumber energi terbarukan yang stabil. Air merupakan sumber energi yang dapat diperbarui melalui siklus hidrologi, sehingga PLTA menjadi pilihan energi yang andalan dan berkelanjutan. Keempat, sebaran potensi di banyak pulau. Potensi terbesar berada di Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sementara Jawa memiliki potensi sedang namun sudah banyak dimanfaatkan. Yang kelima, mendukung transisi energi bersih. PLTM berperan penting dalam pengurangan penggunaan energi fosil dan mendorong Indonesia menuju bauran energi terbarukan. Lanjut ke jenis-jenis turbin. 1. Turbin Pelton. Dipakai pada head saat tinggi dengan tekanan air besar. Air diarahkan melalui nozzle dan memukul baket turbin sehingga menghasilkan putaran kuat. Cocok untuk wilayah pegunungan dengan debit air kecil sehingga sedang namun memiliki jatuhan air tinggi. Yang kedua ada turbin Prancis. Bekerja pada head menengah dan merupakan turbin yang paling sering digunakan. Air masuk secara radial lalu keluar aksial. Membuatnya stabil dan efisien di berbagai kondisi. Biasanya digunakan pada PLTA dengan debit sedang dan aliran yang relatif konstan. Yang ketiga ada turbin Kaplan.
Didesain untuk head rendah dan debit sangat besar. Sudut-sudutnya bisa diatur sudutnya sehingga efisien meskipun debit berubah. Cocok untuk PLTA di sungai dataran rendah atau PLTA non-off-river yang mengandalkan aliran sungai langsung. Dampak positif PLTA. 1. Energi ramah lingkungan. PLTA tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama operasi, sehingga lebih bersih dibanding pembangkit fosil. Yang kedua, sumber energi terbarukan. Air tersedia secara alami melalui siklus hidrologi, sehingga pasokan energinya berkelanjutan. Yang ketiga, efisiensinya tinggi. PLTA memiliki efisiensi konversi energi yang sangat tinggi, bisa mencapai 80 hingga 90%. Yang keempat, stabil dan andal. Dapat menghasilkan listrik secara konsisten, sehingga cocok sebagai sumber energi dasar atau baseload. Yang kelima, pengendalian banjir dan irigasi. Bendungan PLTA dapat digunakan untuk mengatur debit air sungai, mencegah banjir, dan membantu pertanian. Yang keenam, mendukung pariwisata dan perikanan. Bendungan sering menjadi objek wisata dan tempat budidaya ikan. Dampak negatif PLTA. 1. Perubahan ekosistem. Pembangunan bendungan dapat mengganggu aliran sungai, mempengaruhi habitat ikan dan tumbuhan air. Yang kedua, relokasi penduduk. Daerah genangan bendungan sering memaksa masyarakat sekitar untuk pindah tempat. Yang ketiga, mengubah kualitas air. Air yang tertampung lama dapat berubah suhu dan kualitasnya, mempengaruhi biota sungai. 4. Risiko kerusakan bendungan. Jika terjadi kerusakan atau retakan pada bendungan, dapat mengakibatkan bencana banjir besar. Yang kelima, biaya dan waktu pembangunan tinggi. Pembangunan PLTA membutuhkan investasi sangat besar dan waktu konstruksi panjang. Yang keenam, ketergantungan pada iklim. Saat musim kemarau panjang atau terjadi perubahan iklim, debit air menurun sehingga produksi listrik ikut turun. Di sini kita masuk ke kesimpulan. Indonesia memiliki potensi PLTA yang sangat besar, diperkirakan mencapai sekitar 76.000 megawatt. Namun pemanfaatannya masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang pengembangan PLTA masih luas, terutama karena Indonesia memiliki banyak sungai besar dan kontur wilayah yang mendukung pembangkit tenaga air. Sebagai sumber energi terbarukan yang stabil dan efisien dan ramah lingkungan, pengembangan PLTA dapat menjadi salah satu solusi utama untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dengan optimalisasi potensi ini, Indonesia dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat langkah menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.